Oke, sudah ya. Oke, terus kemudian saya klik di sini, ya. Kemudian saya definisikan, saya biar nggak kebingungan, saya tulis saja fit, ya. Terus komposisinya akan saya ikuti merujuk kepada keterangan yang ada di sini, gitu ya. Jadi untuk fit itu mengandung 75. Saya akan coba kecilkan supaya saya bisa enak ini melihatnya. Nah, ya, jadi metannya itu adalah kok 7515. Terus ini adalah 2004, ya, 0401 titik 0040 kemudian titik 0040. Oke, harusnya jumlahnya 1. Oke, kalau misalnya sudah saya akan klik Oke, terus kemudian akan saya definisikan kondisi-kondisi yang ada di sini. Gitu ya. Ini suhunya di dalam Fahrenheit, saya masih temperatur derajat Celcius, maka saya akan ubah di unit set-nya supaya TQRST, temperature-nya itu adalah di dalam, nah ini dia Fahrenheit, ya. Terus kemudian tekanannya di dalam pressure. Nah, ini adalah PSIA, ya. Terus kemudian molar flow-nya, mol flow HIJKLM itu dalam pound mol per hour. Nah, kalau ditanyakan Pak kenapa harus diubah gitu ya. Nah, ini best practice saja gitu ya supaya kita itu transfer datanya itu bisa langsung terlihat gitu ya. Oke, jadi menghindari kesalahan pengetikan dan lain sebagainya. Kalau ini kan langsung terlihat, gitu ya. Tidak perlu kita konversi terlebih dahulu ke Celsius, misalnya kalau tidak sama, gitu ya. Misalnya 20 di sini, terus kemudian tekanannya itu 1000. Oke, terus kemudian untuk mol flow-nya itu adalah di 2745. Oke ya. Komponen sudah kita definisikan dengan baik, variabel intensif sudah, variabel ekstensif juga sudah, maka sudah well defined. Ya, jadi kita akan sudah punya yang namanya definisi fit yang sudah baik. Ya, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan split karena merujuk kepada gambar ini adalah kita pecah. Ya, kita pecah. Apa yang kita lakukan? Kita masukkan fit, terus kemudian di sini tertulisnya itu adalah E100 fit gitu ya. Jadi umpan untuk ke E100, HE100, kemudian yang kedua adalah E101 fit. Ya. Nah, berapa yang kita bagi gitu ya. Optimasi di dalam HISIS itu tidak bisa dimulai dari suatu angka yang tidak terdefinisi gitu ya. Kalau kita mau mengoptimasi nanti berapa flow rasionya itu harus sudah ada tebakan dulu, initial value gitu ya. Jadi kita masukkan dulu suatu nilai di sini, nanti kita optimize lah, gitu ya nilainya. Jadi kita tebak terlebih dahulu nilainya, misalnya di situ adalah katakanlah setengah lah. Ya saya juga nggak tahu ini benar atau enggak. Nanti kalau temperatur cross ya udah kita ubah lagi. Oke. Terus kemudian ya dari E100 ini akan masuk ke dalam HE. Ya, jadi yang akan didinginkan itu masuk ke bagian cubing, terus dari bagian selnya itu adalah pendinginnya. Jadi kita siapkan saja heat exchanger di situ, ya kita tambahkan E100, ya. Untuk di bagian tube side-nya itu yang masuk itu adalah E100 fit, sedangkan keluarnya itu adalah E100 out. Ya. Nah, pendinginnya itu adalah atau cooler E100 in. Kemudian pendingin keluarnya itu adalah cooler E100 out.
Ya, nah ini sebenarnya di HI nanti kita akan belajar lebih dalam terkait dengan over design gitu ya. Tetapi oke, masuk aja di dalam HI ini ke parameter. Karena di dalam parameter ini hal yang utama gitu ya, yang kita masukkan itu adalah sebenarnya berapa sih pressure drop-nya ini. Ya, jadi kita itu apa namanya mau mendapatkan pressure drop berapa gitu ya. Nah, itu datanya bisa kita lihat di sini gitu ya. Jadi untuk E100 itu di bagian tube itu 10 psi, di bagian shell ini 10 psi. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat data ini gitu ya, ini kelihatannya bukan tipenya itu bukan apa namanya? Shell tube gitu ya. Kalau shell tube itu kan di bagian tubing itu biasanya delta P-nya jauh lebih tinggi dibandingkan di bagian shell-nya. Ya, tapi kalau misalnya datanya kalau delta P-nya sama ini, ya, ini kelihatannya sih tipenya plate frame ini, PFH, gitu ya, plate frame heat exchanger, gitu ya. Jadi kita masukkan aja di sini nilainya itu adalah di bagian shell, hati-hati ini adalah bukan 10 bar tapi 10 psi. Ya, di bagian tube itu juga 10 psi. Ya. Oke, datanya sudah masuk gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada nih ya, keluaran dari E100 out gitu ya. E100 out itu temperaturnya itu adalah di atau kita definisikan terlebih dahulu pendinginnya ini apa? Ya, E100 cool in ini kita definisikan terlebih dahulu. Untuk komposisinya itu adalah mengandung metan sebesar 0,9073 gitu ya. Terus kemudian etannya itu adalah 0,0927. Ya, ini harusnya 1 nih. Ya, oke ya. Jadi yang lain tuh bisa kita isikan 0, 0, 0. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke conditionnya, temperatur masuknya itu adalah minus 142. Oke, tekanannya itu adalah 250 psi. Kemudian laju molarnya itu adalah 1542. 1542. Oke ya. Oke, nah kemudian apa yang kita bisa lakukan di sini gitu ya. Nah, ini dia. Ya, kalau kita sudah mendefinisikan umpannya gitu ya. Kita punya degree of freedom itu sebenarnya itu adalah ada kebebasan satu yang harus kita definisikan. Ya. Terserah sebenarnya. Kita bisa mendefinisikan UA-nya. Kalau kita definisikan nilai UA ini nanti akan terhitung berapa temperatur yang outletnya ini. Tapi kalau misalnya kita definisikan salah satunya, gitu ya, temperatur outletnya, nanti akan terhitung berapa UA dan temperatur outlet di keluaran yang lain, gitu ya. Oke, nah merujuk kepada data ini, ya, nanti apa yang kita lakukan? Kita definisikan temperatur E100 out-nya itu adalah di minus 65. Ya, jadi kita masukkan aja untuk out-nya itu minus 65. Ya, nah di sini coba kita lihat di sini gitu ya. Ini ada keterangannya apa ini? Temperatur cross. Tahu kalau mau melihat temperatur cross itu seperti apa? Masuk ke bagian performance, terus kemudian diplotkan ya. Terus kemudian untuk sumbu Y-nya klik temperatur, sumbu X-nya itu adalah heat flow. Nah, gitu ya. Nah, nih terlihat ini ada temperatur cross-nya, gitu ya. Jadi saya cek dulu yang di bagian cup ya, bagian cup itu kan sebenarnya aliran panas ya. Ya, harusnya itu berada di atas aliran dingin atau yang di bagian shell-nya gitu ya. Di sepanjang heat exchanger, tapi di sini ada titik di mana dia itu adalah terlalu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, apa yang kita lakukan gitu ya? Optimasi tidak bisa dijalankan ketika peralatan kita mengalami masalah seperti temperatur cross ini. Kita tebak, benarkan terlebih dahulu. Kita benarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke parameter tadi yang tadi kita tadi juga ngawur kan ya ini ya. Coba kita ubah misalnya di sini adalah jadi 0, misalnya di situ adalah 55 gitu ya. Ya, masih bermasalah. Ya.
Coba kalau misalnya 0,45 gitu ya kebalikannya. Nah, oke ya. Di sini sudah terlihat di bagian cupnya itu sudah di bagian atasnya, gitu ya. Jadi aliran panas sudah semuanya ini. Tetapi HISIS masih mendeteksi nih, FT correction factor is low, gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Coba kita ke bagian parameter, ya. Terus Anda hilangkan ini, ya. Jadi defaultnya HISIS itu adalah dia akan menghitung, gitu ya. FT itu apa? Itu adalah faktor koreksi karena ketidakidealan, gitu ya, aliran, gitu ya. Di sini ada dua cup pas, terus kemudian satu shell. Artinya apa? Gitu ya. Ada aliran yang pada satu sisi dia akan mengalami counter current, pada bagian lain dia akan mengalami cross current. Ya, counter itu berarti sealiran, kalau cross berarti berlawanan, gitu ya. Idealnya, kalau ideal yang paling bagus itu kan sebenarnya counter ya. Ya. Tetapi kalau misalnya counter nanti HI Anda jadi panjang banget gitu ya ukurannya. Oleh karena itu kadangnya dibelit-belit kan. Kadang-kadang ada cupnya itu 4 gitu ya. Jadi muter-muter gitu ke atas gitu ya dengan ini. Nah, itu yang menyebabkan keadilan. Maka dari itu adalah diintroduce yang namanya koreksi FT gitu ya, karena ketidakidealan itu. Ya, tapi untuk sementara kita hilangkan lah. Nanti kita ketika mendesain kita akan gunakan itu. Tapi untuk sementara ini hilangkan terlebih dahulu. Oke, sekarang jadi tidak bermasalah ya, atau warnanya jadi hijau. Oke, baik, kita sudah selesai untuk di bagian train atas gitu ya. Kita masuk ke train bawah. Train bawah ini akan masuk ke E101 ya. Jadi kita tambahkan di situ itu adalah HE101. Ya, kita masuk di sini sama gitu ya. Ini E101 fit, terus kemudian ada E101 out. Gitu ya. Atau ini yang jadi nanti menjadi E102 in-nya. Ya. Nah, terus kemudian ya untuk pendinginnya itu adalah cooler E101 in. Oke, terus kemudian untuk ini cooler E101 out. Oke, ya. Sama seperti tadi apa yang kita lakukan, kita coba masuk ke dalam parameter ya. Terus kemudian kita lihat definisian yang berhubungan dengan pressure drop. Gitu ya, kita cek aja terlebih dahulu untuk FT-nya. Ya, terus kemudian kita lihat pressure drop-nya di bagian cupnya itu ada 5 PSI. Hati-hati di sini PSI. Ya, kebalik ya. Di sini yang 5 PSI. Maaf, 5 PSI. Terus di bagian shell-nya ini adalah 1 PSI. Nah, ini kelihatannya pas ini. Ini bagian tipe shell and tube ini kalau ini. Ya, karena di bagian ada perbedaan pressure drop di bagian tube dan shell. Oke, ya. Kalau misalnya sudah apa yang kita lakukan, gitu ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ada paket. Sebentar ya. Oke, maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah. Oke, saya lanjutkan lagi, gitu ya. Ini masih belum selesai karena di sini ada yang namanya valve ya, ada valve gitu ya, GT valve ya, kita tambahkan aja dulu, gitu ya, biar lengkap terlebih dahulu. Oke, kemudian ini akan saya tambahkan aliran, gitu ya. Nah, ini ada valve in.
Ya, di valve ini nih komposisinya itu adalah kalau misalnya kita rujuk ke sini ternyata semuanya mengandung propan. Kelihatan refrigeran ini. Kalau yang di bagian ini. Gitu ya, karena ada propan. Ya, terus kemudian ini temperaturnya itu adalah 120 Fahrenheit. Ya, terus kemudian tekanannya itu adalah 350 psi. Kemudian lajunya itu adalah 495. Oke ya. Nah, oke, baik. Jadi akan saya masukkan ke dalam valve in. Oke ya, terus kemudian keluarannya adalah E101 in. Oke. Nah, di sini ada keterangannya, saya akan geser sedikit. Ya. Nah, di sini ya, kalau misalnya kita lihat di sini tekanan oke ya. E11 cool out-nya itu adalah di 20 psi. Ya, tekanan di sini itu adalah di 20 psi. Oke. Nah, tinggal kita masukkan pressure drop yang ada di sini nih. Ya, ini udah ya. Udah. Oke, apa yang kita lakukan? Tinggal kita lihat nanti itu adalah berapa temperaturnya. Ya, jadi kalau temperatur apa namanya vapor fraction di E101 cool out itu adalah 1. Oh iya benar nih, ini refrigeran ini. Ya. Ya, jadi refrigeran itu memanfaatkan apa namanya? Perubahan fasanya latennya. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita akan melanjutkan gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ini akan masuk ke dalam heat exchanger yang lock-in itu adalah di E102. Ya, ini E101 out, kemudian outletnya adalah E102 out. Ya, terus kemudian untuk di bagian ini adalah cooler E102 in, terus kemudian di sini itu adalah cooler E102 out. Ya. Oke, akan saya definisikan terlebih dahulu gitu ya untuk apa namanya? Mohon maaf nih ya. Ininya salah nih, bukan cooler tetapi ini adalah E101 out. Oke. Ya, sudah sesuai. Saya akan definisikan untuk yang di bagian E102 cool in di sini ya. Ya, ini harus saya manage nih supaya terlihat tidak kompleks. Oke, baik. Nah, ini kan lebih terlihat ya. Lebih enak melihatnya. Oke, nah akan saya definisikan di sini. Untuk komponen E102 cool in-nya itu mengandung 28% metan, terus kemudian 2930 etan, ya 1414. Ya, terus ini 1313 dan ini adalah 1515. Harusnya sudah oke. Oke. Oke, baik. Terus kemudian kita akan masuk kepada temperatur. Temperaturnya berapa? Minus 85 Fahrenheit. Ya, terus temu ketekanannya adalah di 251 psi. Ya. Terus kemudian mol flow-nya adalah di 1640 apa namanya? Pound mol per jam. Oke. Baik, kalau misalnya sudah sudah well defined, apa yang akan kita lakukan? Saya double klik di sini. Kemudian saya akan masuk ke dalam penentuan pressure drop-nya dia. Ya, kalau penentuan pressure drop di sini E102 itu ini kita uncheck aja ya, use FP-nya kita uncheck. Terus kemudian di sini adalah 5 psi. Ya, hati-hati juga dengan di sini gitu ya.
Ini juga 5 PSI. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat E102 out itu adalah di minus 40. Gitu ya. Jadi kita cek di sini adalah minus 40 Fahrenheit. Nah, oke ya. Jadi sudah terdefinisi semua. Apa yang saya lakukan? Tinggal yang saya lakukan itu adalah saya gabungkan, gitu ya. Jadinya saya akan punya di sini gitu ya. Itu adalah aliran masuknya itu adalah E100 out dan E102 out. Kemudian ini adalah mixer out. Ya, jadi di sini kita lihat temperaturnya itu adalah minus 48. Ya, nah oke deh. Ya, jadi secara garis besar kita sudah. Nah, sekarang target kita apa? Gitu ya. Kita ingin mendapatkan temperatur terendah di sini. Ya, sekecil-kecilnya. Ya, ini adalah pendinginan. Kita harapkan minusnya itu adalah serendah-rendahnya di sini. Ya, tadi itu ada sesuatu yang kita belum tahu gitu ya. Apakah ini sudah benar belum? Gitu ya. Rasio ini. Ya. Nah, memang apa yang Anda lakukan, Anda bisa lakukan penggantian gitu ya. Anda bisa gonta-ganti gitu ya dari nilainya ini gitu ya. Tetapi ya itu tadi pasti akan ada effort untuk Anda lakukan itu. Gitu ya. Jadi ganti lagi dirubah lagi. Ganti lagi dicek lagi dari itu. Oleh karena itu ya untuk kali ini kita akan coba menggunakan yang namanya feature dari HYSYS yaitu yang namanya optimizer. Kalau optimizer itu seperti apa, gitu ya? Coba kita lihat di sini, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau ngecek terlebih dahulu ya. Di sini ini performa berapa? Ini itu masih 19. Aduh, ini minimum approach-nya sudah 2. Oke ya, ini minimum approach-nya 24. Oke ya. Jadi optimizer tuh lokasinya di sini. Ya, kalau misalnya Anda lihat di sini, ini ada optimizer. Kita klik optimizer, ya. Nah, ini adalah mekanisme kita kalau misalnya kita mau menggunakan optimizer. Ya, default biasanya kalau yang berhubungan dengan lisensi gitu ya, lisensi HYSYS kita itu sebenarnya bisa memilih 2, mau original optimizer ataukah high protect SQP. Nah, SQP itu adalah sequential quadratic programming gitu ya. Ini bisa dipakai gitu ya. Memang agak sedikit kompleks dalam mendefinisikannya ya. Tapi kali ini kita gunakan aja terlebih dahulu originalnya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan ada 3 hal gitu ya yang berhubungan dengan optimasi. Apapun lah softwarenya, apapun kalian lakukan yaitu ada yang namanya proses variabel. Coba kita definisikan mulai yang pertama. Di tab variabel ini kita menentukan proses variabelnya seperti apa ya. Jadi silahkan Anda add gitu. Terus kemudian apa yang Anda lakukan di sini gitu ya, ketika Anda sudah melakukan add ini pilihlah variabel-variabel yang nantinya akan Anda ubah-ubah untuk mendapatkan nilai optimum tadi. Oke, nilai optimum kan ada 2 ya, ada optimum maksimum, ada optimum minimum. Gitu ya. Nah, ini apa yang diubah-ubah supaya Anda dapatkan parameter optimum, maksimum dan minimum itu. Gitu ya. Nah, tentu saja di sini yang bisa kita ubah itu adalah sebenarnya berapa sih rasio di splitter ini. Gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini gitu ya, saya akan pilih T100 gitu ya, mana nih T100? T100 ini, terus kemudian saya pilih flow ratio, akan saya klik flow ratio ini. Terus kemudian saya select. Nah, ya keluarlah yang namanya ini. Ya, keluarlah yang namanya apa itu low bound? Low bound itu jadi gini, ketika Anda itu nanti akan mengubah variabel ini gitu ya, itu akan dibatasi nih. Ada batas bawah, ada batas atas. Ya. Jadi memberikan batasan. Ya. Jadi nanti akan berubahnya nilai, defaultnya sekarang kan 0,45 nih.
Ya, nilai ini tidak akan nanti itu lebih rendah daripada 0,22 gitu ya. Juga tidak akan lebih tinggi dari 0,9. Ya, nah ini biasanya itu kalau misalnya kita untuk fraksi ya, itu pasti 0, kemudian ini adalah 1. Nggak ada fraksi itu lebih dari 1 atau negatif nilainya. Ya, terendah itu adalah 0, tertinggi itu adalah 1. Ya, jadi itu adalah proses variabel. Ya. Nah, kemudian gitu ya, kalau misalnya ini sudah, kita bisa pindah ke function. Nah, di bagian function ini ada dua hal yang kita harus evaluasi, yaitu yang pertama itu adalah constraint. Ya, constraint ini apa? Constraint itu adalah nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar pada saat kita itu melakukan optimasi tadi, gitu ya. Ya, nah misalnya contohnya itu adalah kalau di dalam HI itu nggak boleh ada yang namanya temperatur cross, gitu kan? Nggak boleh apa namanya temperatur aliran fluida panas itu lebih rendah dari temperatur fluida aliran dingin, gitu. Oke, kita coba tambahkan itu. Nah ini yang spesial dari optimizer ini, gitu ya. Ini bagaimana menambahkannya, gitu ya. Untuk bagian constraint dan di bagian fungsi objektif ini kita harus menggunakan spreadsheet. Nah, spreadsheet-nya juga harus spesial, gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan spreadsheet yang biasanya. Kita menggunakan yang namanya optimizer spreadsheet. Jadi klik di sini. Nah, kalau misalnya Anda lihat di kanvas Anda, itu keluarlah yang namanya tulisan optimizer spreadsheet. Jadi beda ya kalau misalnya di sini ya, Anda bisa sebenarnya juga bisa bikin spreadsheet gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini beda gitu ya. Yang terkoneksi dengan optimizer itu hanyalah optimizer spreadsheet. Jadi khusus gitu ya. Nah, nggak bisa ngedeteksi yang namanya ini. Ya, spreadsheet biasa. Oleh karena itu ketika mau menghidupkan optimizer spreadsheet itu hanya bisa diakses dari ketika Anda sudah membuka optimizer-nya. Kemudian diklik tombol spreadsheet ini, maka akan keluar yang namanya optimizer spreadsheet. Oke, nah di dalam optimizer spreadsheet ini kita masukkan semua-semuanya. Misalnya ini ya, oke sebentar, ini saya gedein dulu. Ini 20 sel dulu, 20 kali 20 sel dulu. Ya, di bagian parameter kalau mau menggantinya. Terus kemudian saya akan buatkan yaitu adalah constraint. Constraint. Ya, oke ya. Sekarang itu adalah mulai dari E100. Kemudian E101, E102. Ya, karena 3HE kan. Di sininya itu adalah yang paling gampang saya itu adalah minimum approach. Jangan sampai minimum approach itu apa sih minimum approach itu jarak terdekat antara gap temperatur aliran panas dengan aliran dekat, aliran dingin, gitu ya. Nah caranya gimana kalau misalnya ini, gitu ya, ambil aja di sini, set, copy, paste, oke, sudah ya. Ambil ya di bagian performance ada minimum approach. Terus kemudian di bagian HE yang E101 gitu ya, sama ke bagian performance, ambil paste. Ya, di sini juga ambil paste. Ya, terus kemudian ini adalah apa namanya nilainya. Ini batasan. Ya, nah ini karena untuk latihan kita kasih aja batasannya itu harus lebih daripada 1. Ya, jadi 1. Nah, bagaimana untuk memasukkan parameter ini? Apa yang Anda lakukan? Anda tinggal klik add. Ya, sel berapa? Sel B2 itu harus lebih tinggi dari sel C2. Ya, 1 nih ya, constraint yang pertama. Terus kemudian constraint yang kedua, sel B3 itu harus lebih tinggi daripada sel C3.
Ya. Terus kemudian add yang ketiga untuk yang HE yang ketiga 103 itu adalah B4, betul ya, B4 ya. Itu nilainya harus lebih besar dari batasan saya, itu adalah B4. Oke, Anda bisa sebenarnya mau ngubah batasan, Pak, saya nggak pingin nih minimum approach di HE yang ketiga ini 1 gitu. Saya mau pinginnya 2 ya, nggak ada masalah. Gitu ya. Nanti dia harus nilainya lebih daripada 1. Atau saya mau mengganti penaltinya gitu ya, penaltinya jadi 1,5-nya gitu ya, ya nggak ada masalah. Ya, nah terus kemudian yang harus kita masukkan juga di sini adalah FOBJ tuh, fungsi objektif kata Pak Makerti gitu ya, objective value. Objektif value-nya apa gitu ya? Kita pingin temperatur ini itu yang paling rendah. Jadi kita copy Ctrl C, terus kemudian kita Ctrl V. Oke ya, jadi sel yang berapa nih? Jadi selnya itu adalah A6. Pinginnya value-nya itu adalah minimum atau maksimum? Minimum. Gitu ya, karena kita pingin yang paling rendah. Oke? Kalau misalnya sudah, oke. Jadi 3 variabel tadi sudah, ada proses variabel, ada constraint, terus kemudian ada fungsi objektif. Ya, 3 hal sudah kita penuhi ya kalau kita mau melakukan optimasi. Ya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke parameter berapa iterasinya. Wah, saya kasih aja langsung 1000. Ya, 10.000 ya, biar nggak apa? Biar tidak gonta-ganti gitu ya. Oke, kita coba lihat sekarang itu adalah temperatur saya itu adalah minus 48. Saya penasaran temperatur apa namanya terendah yang bisa saya ini gimana gitu ya. Tinggal kita klik monitor, terus kemudian kita jangan lupa di save dulu ya. Ya. Ini permasalahan dengan optimizer itu adalah tiba-tiba cekling kalau memori Anda, laptop Anda nggak banyak gitu ya, tiba-tiba dia menghilang. Nah, ini padahal saya belum ya ini 2021 gitu ya. Ini kasusnya apa ini? Optimasi flow ya. Oke. Klik save. Ya, kalau sudah di save sudah aman lah. Gitu ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik start. Tadi minus 48 ya. Kita coba lihat. Wah, dah. Dia cuma 3 kali iterasi ya. Ini nggak seru nih kalau misalnya ininya nih. Ya. Minusnya jadi minus 4. Nggak terlalu banyak perubahan. Gitu ya. Dari gitu. Ya. Oke. Jadi kita dapat minus 49, tadi minus 48. Ya. Coba saya lihat, oke, ini sudah 1, ini juga sudah 1 nih. Ya, jadi minimum approach yang di sini sudah 1, ini juga sudah 1. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Jadi ternyata tebakan kita tadi sudah cukup bagus gitu ya. Jadi sudah 3 kali dia melakukan apa namanya optimasi sudah selesai nih. Ya, jadi sudah kali-kali operasi gitu ya, optimasi sudah selesai dan dihasilkanlah temperatur terendah minimumnya dari tadi minus 48 sekarang jadi minus 49,03 gitu ya. Terus rasionya sekarang berapa nih? Ya benernya sekarang rasionya berapa? Kita tinggal masuk ke dalam apa namanya variabel tadi. Nah, ini tadi. Ya. Jadi rasio benernya gitu ya. Kalau Anda mau apa namanya meminimumkan temperatur outletnya itu yang benernya itu adalah 0,47. Tadi kita tebakan kita berapa? 0,45 ya. Wah, sudah benar nih. Oke, jadi nggak terlalu seru nih jadinya. Karena tebakan kita sudah dekat dengan nilai yang seharusnya. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa? Kita belajar mengoptimasi. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bapak, Kecepatan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Boleh saya lihat yang spreadsheet-nya tadi, Pak? Ya, spreadsheet-nya ini nih. Silakan. Itu batasan tuh maksudnya
Apa ya, Pak? Oke, batasan gitu ya. Ketika Anda melakukan optimasi gitu ya, ada batasan-batasan atau limitasi yang tidak boleh dilanggar. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, contohnya ya, kalau HI itu tidak boleh yang namanya itu terjadi temperatur cross. Temperatur cross itu apa sih? Jadi aliran Oh, panas oh ya, Pak. eh, Maaf, Pak. ya. Maksud saya yang penalti value-nya, Pak, bukan batasannya. Kalau yang batasan kan Oh, kayak ini. minimum segitu, ya. Ya, betul betul. Oke. Ini. Ini maksudnya penalty value. Iya, iya, Pak, itu, Pak. Oke, jadi penalty value itu adalah gitu ya. Kalau kita itu bermasalah, misalnya ya, ini kan saya berharap agar nilainya dia itu tidak melewati batasan saya, gitu ya. Saya pingin itu adalah nilainya itu adalah tidak boleh lebih kecil daripada 1, ya. Kalau misalnya kita naikkan nilai penaltinya, gitu ya, semakin dekat ke 1, gitu ya, dia itu akan semakin hati-hati, gitu ya. Semakin hati-hati pergerakan dari optimasinya. Ini kan sebenarnya iterasi ya, ya. Nah, ini kan sebenarnya iterasi, cuma ya itu tadi tidak serunya adalah kita itu iterasinya cuma 3 kali gitu loh, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita semakin nilai penalty value ini kita tinggikan untuk yang E101, dia itu akan semakin hati-hati gitu. Nah, hati-hati ini apa? Ada positif, ada negatifnya. Dengan dia semakin hati-hati, pergerakan dia itu sebenarnya semakin kecil, gitu ya. Dia semakin bagus, refine istilahnya itu. Tetapi simulasinya jadi agak lebih lama. Karena apa? Ya itu tadi, stepnya itu dia kecil, gitu ya. Kecil-kecil dia akan melakukan ini. Ya, untuk kasus kita nggak kelihatan, gitu ya. Maksudnya karena kita parameter yang kita optimumkan itu kan kecil. Coba bayangin kalau satu plan, gitu. Nah, satu plan itu baru nanti akan kerasa sekali, gitu ya. Contohnya ya, kalau misalnya HE untuk mereka yang sudah KP di kilang, gitu ya, ada yang namanya preheat train, gitu kan. Preheat train kan sebenarnya optimasi ya. Kita mengoptimasi, kita lakukan preheat train. Jadi preheat train itu lokasinya itu di upstreamnya CDU. Ini benar ya? Yang dari Balongan, yang KP Balongan siapa? Ada yang KP Balongan? Ya, ini pada nggak ngaku semua nih kalau kayak gini nih KP Balongan. Jadi ada preheat train gitu ya. Itu adalah rangkaian HE gitu ya. Kalau nggak salah ada 8 atau sampai dengan 10 HE gitu ya, dijejer gitu ya, dioptimasi untuk mendapatkan temperatur masuk ke dalam trim apa namanya furnace ya, furnace sebelum CDU itu setinggi tingginya. Kalau kita kan serendah-rendahnya sekarangnya. Kalau itu adalah mendapatkan temperaturnya setinggi tingginya masuk ke dalam furnace, gitu ya. Optimasinya seperti itu, ya dari HE-HE yang ada, gitu. Nah, apa namanya itu kita lakukan optimasi. Nah, sekali lagi gitu. Dalam optimasi itu tidak boleh terjadi yang namanya temperatur cross, gitu ya. Makanya kita set itu adalah penalti. Ini kalau misalnya disamakan 1 juga nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kejawab ya. Jadi penalti itu adalah bagaimana nantinya itu pergerakan kita, kehati-hatian kita terhadap parameter itu, gitu ya. Oke, baik, Pak. Artinya, tapi itu minimal 1 ya, Pak? Nggak bisa lebih kecil? Satu. Defaultnya emang 1. Nggak lebih kecil. Jadi kalau misalnya Anda mau ini tuh kasih aja yang gede gitu ya, 2,5. Tapi ya itu hati-hati ya. Kalau nanti ininya gerakannya jadi lambat, gitu ya, melambat ininya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nah, nanti kita akan belajar juga ya di HiSys untuk optimasi itu ada 2 sebenarnya. Anda bisa menggunakan optimizer yang ini, ada juga yang namanya data fit, gitu ya. Ini ada data fitting. Ya, nah ini kalau misalnya Anda pernah mendengar yang namanya data rekonsiliasi, apa namanya, data reconcile gitu ya. Nanti kita akan data fit ya. Ini kita akan belajar data fit pada kasus nanti itu reaktor amonia, gitu ya. Jangan khawatir lah. Nanti kita akan belajar juga ini data fit. Oke, baik. Ada yang ditanyakan?
Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, oke ya, saya save aja dulu gitu. Oke, yang penting kita ya, pengantar lah untuk belajar optimasi. Saya akan masuk ke materi yang kedua, ya, itu yang berhubungan dengan pompa. Ya, nah ini karena kita sudah belajar tentang pompa, gitu ya. Jadi untuk tugas apa namanya personal yang kedua ya, gitu ya. Jadi untuk jujitnya itu adalah minggu depan, gitu ya. Jadi sudah mulai ke dalam yang namanya itu adalah fluid flow, gitu ya. Jadi silahkan untuk dibaca tugas yang kedua, masih ingat ya? Tugas yang kedua nanti submit seperti kemarin melalui MS Team. Nanti akan saya buka apa namanya penugasannya di MS Team. Assignment-nya akan saya buka. Oke. Nah, ini sedikit aja gitu ya terkait dengan pompa ini. Saya yakin kalian juga ya ini ada dosennya mekanika fluida ya, Pak Haryo ya. Gitu ya. Jadi saya nggak perlulah mengajarkan ini bagaimana menentukan head dan lain sebagainya ya. Pak Haryo udah ya? Ya, udah ngerti. Udah ngerti gitu. Nah, saya akan masuk aja ke fokus bagaimana kalau kita melakukan evaluasi gitu ya terhadap pompanya. Ya, tapi saya nggak tahu. Kalau dulu McFlu udah sampai ke kurva performansi pompa, Pak Aryo? Sudah diujikan juga kok. Oh, udah diujikan, gitu ya. Nah, ini benar ya? Saya cek konfirmasi dari mahasiswa sekalian, gimana? PS2 udah diujikan ini. Oke, udah ya. Para mahasiswa, ini tadi yang tanya tadi Zuma gimana Zuma? Sepertinya dulu sudah Pak, tapi saya mungkin sekarang sudah lupa. Tuh kan itu Pak Haryo gitu kan mata kuliahnya apa namanya begitu selesai itu harus dilupakan. Ya, nanti ketemu lagi di Kompre lah. Oke, baik. Jadi saya mengulang aja apa yang disampaikan dulu oleh Pak Haryo gitu ya. Kalau di dalam buku Turton itu ya, itu ada yang mengatakan bahwa evaluation of the pump ya somewhat equivalent or similar with the compressor gitu ya. Artinya apa? Meskipun fluidanya ini berbeda gitu ya, evaluasi terkait dengan performa di pompa gitu ya. Ini sebenarnya menggunakan prinsip yang sama gitu ya. Kalau pompa itu kan untuk fluida cair, sedangkan untuk kompresor kan fluida gas gitu. Oke, tapi sebenarnya sama. Ya, kalau kita melihat kepada kurva performansinya, itu juga praktis juga sebenarnya sama. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat gitu ya di sini gitu, ya ini semuanya itu bermuara kepada suatu kurva, di mana kurvanya ini di sumbu X-nya itu adalah berhubungan dengan kapasitas, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah berhubungan dengan head-nya dia. Terserah lah ya. Head ini saya kembali lagi, saya sampaikan, itu adalah terserah vendor mau ngasih yang mana. Apakah itu hot outlet, atau apa namanya pressure increase gitu ya. Jadi bergantung dari vendor gitu ya. Nah, makanya Anda itu harus memahami gitu ya apa namanya pemanfaatan kurvanya itu akan seperti apa ya. Nah, bentuknya itu juga sama, melengkung dari kiri atas menuju ke kanan bawah gitu. Nah, untuk pompa yang zaman sekarang itu ada yang namanya itu adalah VSD, variable speed drive. Itu sudah benar-benar mirip seperti kompresor gitu ya. Jadi dia itu bisa multi RPM, multi speed gitu. Ya. Jadi dia juga punya banyak lain. Kalau pompa misalnya contohnya ya pompa rumah saya gitu ya, pompa air yang saya pakai gitu ya untuk mendorong fluida dari toren menuju ke shower gitu ya. Itu saya pakai pompanya itu adalah single speed gitu ya. Karena apa yang murah ya single speed. Lagian juga ngapain sih kita shower itu pakai yang multiple speed gitu ya. Tapi di industri sekarang itu sudah ada yang tipenya VSD, variable speed drive gitu ya. Jadi bisa diganti-ganti kecepatannya gitu. Nah, kecepatan yang berubah-ubah ini memberikan keuntungan gitu ya. Kita bisa menjadikan adjustable gitu ya. Kita mau tekanan akhirnya itu berapa gitu.
Ya, contohnya yang lagi sudah mulai VSD itu adalah pada saat pembangkitan geotermal. Itu pompanya itu sekarang kalau nggak salah gitu ya sudah VSD semua, gitu ya. Jadi sudah bisa di-adjust, gitu ya, di-adjust gitu ya. Mau kecepatan berapa supaya saya di bagian downstream-nya itu menghasilkan tekanan tertentu, gitu ya. Nah, cara membacanya juga sama, gitu ya. Nah, saya mungkin jam saja, gitu ya. Ini dasarnya sudah ya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah head itu bukan berhubungan dengan jumlahnya, kita pasti berhubungan dengan apa namanya lokasinya, gitu ya. Jadi mau dia itu kerucut, mau silinder, gitu ya, mau pipa kayak gini, asal kedalamannya itu sama, gitu pasti akan memiliki head yang sama, gitu ya. Oke, terus kemudian head ini penting ya untuk head statis, head dinamis. Saya yakin di dalam mechanical fluid sama Pak Haryo sudah diajarkan, gitu ya. Tapi saya langsung ngejam saja ke sini. Nah, ini dia. Ini yang penting sebenarnya ya. Ya. Karena sebenarnya ini yang juga disampaikan di dalam buku Turton. Kalau kita berbicara mengevaluasi pompa, gitu ya, kita harus memahami bahwa ada dua garis, gitu ya. Garis yang pertama itu adalah garis atau kurva yang berhubungan dengan performa pompanya, gitu ya. Itu melengkung dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, garis yang kedua itu adalah hubungannya dengan kebutuhan head Anda yang disebut sebagai kurva karakteristik pabrik atau yang disebut juga dengan kurva hidrolik perpipaan atau pabriknya. Ya. Nah, itu melengkung dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Gitu. Ya. Nah, untuk hidrolik pabrik itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada head statik, ada head dinamik. Head statik itu karena posisi, sedangkan head dinamik itu ada faktor jumlah di situ. Posisi tidak terlalu menentukan, gitu. Nah, kalau head statik, gitu ya, itu pasti akan sama berapapun jumlahnya karena memang bukan fungsi jumlah dia, gitu kan. Maka dari itu adalah kalau misalnya Anda lihat di sini, ini garisnya itu adalah lurus, dia mendatar. Tetapi peningkatan kurva ini disebabkan karena adanya itu yang tadi yang dinamis tadi, gitu ya, yang merupakan fungsi apa namanya jumlah. Contohnya ini ya, head friction, gitu ya, atau head velocity, gitu. Loh, Pak, kenapa head velocity itu fungsi dari apa namanya jumlah, gitu ya, v kuadrat per g kan itu kan kecepatannya. Nah, V kuadrat per G itu coba bayangkan kalau misalnya Anda punya pipa gitu ya, terus kemudian laju alirnya Anda naikkan 2 kali lipat. Gitu ya. Yang terjadi di situ gitu ya, kecepatannya pasti akan meningkat 2 kali lipat. Bukan belum tentu 2 kali lipat ya, yang pasti itu adalah lebih tinggi daripada ketika Anda mengalirkan itu adalah setengah dari jumlah tadi. Gitu ya. Jadi V kuadratnya itu pasti akan meningkat juga. Demikian juga friksinya, gitu ya. Kalau misalnya Anda menambah kapasitas, menambah fluida yang masuk ke dalam pipa, ya, friksi yang dihadapi oleh fluida tersebut akan bertambah. Ya, seperti contohnya ini ya, kalau Anda masuk ke terowongan gitu ya, apa namanya 10 orang gitu masuk gitu ya. Terus kemudian sekarang 100 gitu ya. Ya hambatannya untuk masuk ke terowongan itu lebih besar yang 100 dibandingkan dengan yang 10 tadi gitu ya. Jadi head itu ya head dinamik itu apa namanya velocity, friction gitu ya. Itu akan semakin meningkat dengan Anda menaikkan laju alirnya. Oleh karena itu ya, karena head hidrolik pabrik itu adalah penjumlahan dari head statik dan head dinamik gitu ya, maka dia akan bertambah ya, maka bentuknya itu adalah melengkung di sini. Nah, yang terpenting itu adalah sebenarnya intersection atau perpotongan dari head apa namanya pabrik dengan head pompa Anda ini harus ketemu di satu titik. Itulah yang disebut dengan temperatur operasi atau bukan temperatur operasi, itu adalah operasi titik operasi Anda. Ya.
Di bawah titik operasi itu, itulah yang disebut dengan kapasitas, ya, kapasitas pompa Anda. Gitu. Misalnya contohnya di sini ya. Kalau misalnya saya punya nih nilainya itu adalah misalnya nih, ini sebenarnya saya bisa oret-oret ya. Ya, coba saya oret-oret ya. Ya, ini misalnya saya tarik ke sini. Nah, ini ya ke sini ya. Nah, nih. Terus katakanlah di sini nilainya 100. Ya. Artinya apa? Gitu ya. Saya sekarang itu berada pada 100. Satuannya misalnya meter kubik per jam lah ya. 100 meter kubik per jam. Kapasitas pompa saya itu adalah itu di 100 meter kubik per jam. Ya, bagaimana kalau misalnya lebih tinggi lagi? Nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa lebih tinggi daripada 100. Karena apa? Head pompa saya itu sudah di bawah dari head pabrik. Ya, saya nggak bisa memenuhi itu. Gitu. Ya. Pak, bagaimana kalau misalnya yang namanya itu adalah tiba-tiba laju alir saya 50? Nggak ada masalah 50. Gitu ya. Contohnya di sini kalau misalnya saya tarik lagi garis setengahnya, Pak. Oke ya. Warnanya beda lah, dibedain ya. Gitu ya. Ini cerut ya, ke atas. Pak, gimana kalau ini misalnya saya operasinya di 50? Kan tadi 100 punya Pak. Saya 50 deh. Oke. Ya, di sini 50 gitu. Ya, lupa. Ini kan pompa saya itu punya head yang jauh lebih tinggi daripada pabrik saya. Yes, benar. Gitu ya. Tetapi yang terjadi ini adalah nanti tekanan akhir dari fluida tadi jauh lebih tinggi pula. Ya, misalnya Anda requirement cuma 3 bar gitu ya. Ini bisa jadi nanti ketika masuk ke unit operasi Anda, ya, ini bisa jadi lebih dari 3 bar. 4 bar, 5 bar, 6 bar. Gitu ya. Oleh karena itu, gitu ya, Pak, bagaimana ini Pak kalau misalnya untuk menyamakan ini, gitu ya. Nah, di dalam buku Turton disampaikan itu ada yang namanya throttling valve, gitu ya. Jadi artinya apa, gitu ya? Anda membuat suatu hambatan tambahan, gitu ya, sejumlah delta ini, ya, sejumlah delta ini. Jadi apa yang terjadi di situ, gitu ya, dengan adanya hambatan tambahan tadi, gitu ya, dengan adanya hambatan tadi, gitu ya, ini Anda bisa melengkungkan kurvanya itu, ya, Anda melengkungkan kurvanya itu akan bentuknya itu adalah, nah, cerut kayak gini. Nah, jadi deltanya ini, delta yang terjadi di sini, ini adalah tugas dari throttling valve tadi. Gitu ya. Jadi valve inilah yang nantinya menambah berapa jumlah yang, karena apa? Pada intinya itu adalah ya operasi dari pompa Anda ini akan ditentukan kepada titik intersection gitu ya, perpotongan antara yang namanya operasi dengan pompa Anda. Kalau pompa itu tidak bisa diapa-apain, tidak bisa digeser ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Ini adalah pergeseran kurva pompa itu bisa terjadi karena memang masalah, misalnya contohnya adalah usia, gitu ya. Biasanya kalau usianya semakin lama, gitu ya, nah kurva performansi ini akan turun, ya. Tetapi Anda tidak memodifikasi itu, gitu ya. Itu ya memang karena memang aus gitu ya, terjadi aus gitu ya, umurnya makin tua, jadi performanya, daya tariknya atau daya dorongnya itu semakin turun gitu ya. Ya udah, itu memang karena faktor non technical gitu ya dari ini. Ini bisa turun gitu ya. Nah, yang bisa kita modifikasi itu adalah hidrolik di bagian pompanya, di bagian plannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita throttling valve sini. Ya, Pak, saya mau mengalirkan 60 atau 75 deh di tengah-tengah gitu ya. Oke. Oke. Enggak ada masalah 75. Sini. Wih, kok merah lagi. Ya, apa yang saya lakukan? Kalau tadinya throttling valve saya cekik gitu ya, hampir penuh, saya agak buka dikit. Ya.
Jadinya di sini apa yang terjadi gitu ya? Saya punya sekarang itu adalah kurva ini. Jadi ini tugasnya apa, Ki? Ini tugasnya TV lagi, throttling valve tadi, ya. Jadi fungsi throttling valve ini adalah melakukan adjustment gitu ya, terkait dengan nanti itu kita berada di operasi berapa. Ya. Kalau dengan throttling valve ini, nah ini pasti akan kesesuaian antara dengan tekanan akhir yang Anda inginkan gitu ya dengan operasinya, ya. Itulah fungsi dari throttling valve itu, gitu ya. Jadi itu untuk melakukan adjustment. Nah, tentu saja TV ini hanya berlaku kalau gitu ya, kalau gitu ya. Pada bukaan 100% gitu ya, Anda masih punya spare margin untuk flow rate-nya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ini kan pada saat di sini sebenarnya kita tidak butuh yang namanya throttling valve nih. Saat di sini nih ya. Di titik ini kan sebenarnya Anda tidak membutuhkan yang namanya throttling valve ini. Ya, atau bukaan throttling valve-nya itu 100%, gitu ya, bukaan penuh gitu. Ya, nah bagaimana kalau misalnya mau mengalirkan 101? Ya nggak bisa. Ya, ketika katakanlah berada pada rentang 101 di sini, ya misalnya lebih dari 100, katakanlah misalnya 150 gitu ya, atau 110 lah ya. Gitu ya. Ya, head Anda, head pompa yang dihasilkan oleh pompa tadi itu jauh lebih rendah. Ya, jadi sudah tidak bisa memenuhi spesifikasi yang Anda harapkan. Jadi jelajah operasi Anda gitu ya, itu praktis sebenarnya berada di dalam di area ini. Nah, ini ya, inilah area operasi pompa Anda gitu. Nah, bagaimana bisa kita tahu dari ini? Kalau POM karakteristik gitu ya, POM karakteristik itu dapat dari vendor. Ya, sedangkan untuk plan karakteristik ya, ini harus Anda tahu dari perhitungan hidrolik gitu ya. Jadi biasanya kalau kita dalam nanti rancangan pabrik laporan keberapa ya? Laporan keempat gitu ya. Ada perhitungan hidrolik. Jadi perhitungan hidrolik itu ditentukan gitu ya untuk kita itu menentukan gitu ya pompa kita mau dikasih headnya itu berapa gitu ya dikasih. Maka dari itu dalam perhitungan hidrolik itu nanti ada kondisi normal, kondisi rated, terus kemudian kondisi itu adalah misalnya 110 atau 120% dari normal gitu ya. Jadi itu yang dikaji ketika kita mendesain. Nah, sama juga ketika Anda punya pompa gitu ya. Nah, Anda harus hitung hidrolik yang nantinya Anda butuhkan itu berapa. Oke, jadi kalau garis yang ini gitu ya, garis yang apa namanya? Ini ya. Nah, ini garis yang ini. Nah, ini tugas Anda nih. Ngitung gitu ya melalui yang namanya perhitungan dinamika hidrolik gitu ya, hidrolik. Oke, baik. Ya, ini teorinya seperti itu. Langsung aja ya kita ke dalam kasus kita. Ya. Oke. Ini kok saya escape nggak bisa. Oke, saya share screen lagi. Terus kemudian kita lihat kasusnya. Duh, belum kebuka ya kasus. Ya, tunggu sebentar. DFD saya agak sedikit lama. Kenapa ini lama? Waduh, not responding malah. Ya, tunggu sebentar ya. Semoga aja PDF saya tidak error. Oke, belum. Nah, oke. Oke, sudah terlihat?
Halo, Roger, sudah terlihat? Oh, belum Belum, saya Pak. share screen. Belum saya share screen. Sorry. Oke. Oke ya. Nah, nih ya kita melihat pompa nih. Jadi Anda ditantang. Ini sebenarnya sederhana gitu ya. Karena kasus-kasusnya untuk hidrolik ini sederhana sekali gitu ya. Tapi ini penting gitu ya. Penting untuk melihat hidrolik gitu ya. Hidrolik itu biasanya perhitungannya juga sangat-sangat sederhana. Gitu ya. Kita lihat pipa gitu ya. Pipa itu punya pressure drop berapa, panjangnya berapa gitu ya. Terus kemudian kita harus menyediakan pompanya itu berapa. Cuma itu sebenarnya tugas Anda ketika merancang. Mengevaluasi juga sama. Anda punya hidrolik dari sistem perpipaan sekian gitu ya. Nah, pompanya bisa nggak mendapatkan itu gitu ya. Nanti kalau kelebihan gimana? Pompanya headnya kelebihan gampang gitu ya. Kasih aja valve gitu ya. Ya. Saking sederhananya itu ya dulu kita pernah dengan PTM itu punya software itu ya, kita bikin untuk mereka berbasiskan Excel gitu ya. Nah, ini kita pakai ini aja deh, pakai HYSYS aja. Ya. Jadi ini kelompok Anda itu sedang berusaha untuk mengkaji gitu ya, hasil merancang gitu, mengalirkan suatu fluida cair gitu, katakanlah air aja lah. Ya, nah tangkinya itu tekanannya itu adalah 1,1, kemudian lokasi Anda itu adalah pada dasar gitu ya, elevasinya itu 0. Sedangkan tangki konsumen itu sana nih itu 20 meter gitu ya. Nah, kalau bayangan saya 10 meter itu kan setara 1 bar ya. Jadi kalau 20 meter itu ya nanti hilangnya itu karena masalah, ini belum karena pressure drop ya, tetapi karena masalah elevasi, karena static head tadi itu sudah 2 bar aja langsung nanti kita harus sediakan itu. Karena ini. Ya, dan membutuhkan tekanan serah itu sebesar 3 bar. Kemudian batasan laju air yang dikirimkan itu adalah di 5, terus kemudian ada 30 meter kubik per jam. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini tim perancang mengajukan usul, tiba-tiba ini adalah, Pak, untuk perpipaan dengan menggunakan schedule 40 itu bisa nggak diameternya 2 gitu ya, atau pakai 2 meter 3 gitu ya. Nah, mana yang benar nih Pak? Diameter 2 atau diameter 3? Ya, jadi kita akan coba evaluasi ya. Jadi kita pakai IC saja langsung ya, pakai file new ya. Kita buka lembaran baru. Oke. Komponennya kita gunakan aja air. Ya, sederhana aja. H2O. Oke. Terus kemudian untuk fluid package-nya kita gunakan fluid package-nya itu adalah kalau air doang sih jangan Peng Robinson ya. Di sini ada yang bagus itu adalah kalau nggak ASME Steam itu adalah apa lagi nih? NBS Steam. Ya, di ISIS ada 2 gitu ya. Kalau nggak ASME Steam itu ada NBS Steam. Ya. Ini cuma asosiasinya aja ini. Ya, ASME ini mechanical engineer gitu ya. Ya. Kalau NBS itu national apa gitu. Ya, kita gunakan ASME Steam saja ya, terus kemudian kita masuk ke simulasinya. Ya, terus kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita tambahkan aliran di sini ya, kita komposisi. Nah, ini pasti ada yang namanya. Ya, kita klik oke. Oke. Terus kemudian untuk conditionnya, sebentar, ini laptop saya. Nah, oke, tekanannya ini satuannya kita ini ya meter kubik per hour, tekanannya kita ubah deh. Tekanannya itu apa di sini? Mintanya bar. Jadi kita tekanannya pressure KLMNOB. Pressure-nya dalam satuan bar.
Oke, terus kemudian satuan yang lain meter kubik gitu ya. Oke, terus kemudian ada satu lagi sebenarnya. Small ini. PGRS small. Ah, ini small length dalam in. Maksudnya small length itu misalnya diameter pipa dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian pressure drop. Ya, nanti aja lah. Oke. Nah, ini tekanannya kita bikin 1,1. Ya. Terus kemudian kita cek terlebih dahulu. 5 meter kubik per jam. Ya, nah ini saya pakai ideal liquid 5 meter kubik per jam. Temperaturnya yang biasa di Indonesia aja, Celsius. KPGRST, temperature Celsius. Ya, kita pakai temperatur kita 30 derajat Celcius. Ya, gas, mungkin udah. Oke. Terus kemudian apa? Ya, tentu saja ini harus kita masukkan ke dalam pompa kita. Gitu ya. Jadi kita tambahkan unitnya di situ gitu ya, unit yang namanya itu adalah pompa. Oke. Terus kemudian ya, ini masuk nomor 1, misalnya outletnya itu adalah 2, kita masuk QP100. Jadi energi untuk menggerakkan pompa tersebut. Nah, saya minta Anda membuka file ini, gitu ya, yang saya kirimkan. Bentar ya, ini saya malah nggak punya. Pump curve. Excel yang saya kirimkan ya, ada pump curve-nya. Nah, kita coba belajar. Ini sama cara memasukkannya, mengentrikannya untuk apa namanya kompresor maupun pompa, gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya Anda sudah dapat gitu ya, apa namanya pump curve atau kompresor curve-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat gitu ya, membuat atau memasukkan pump curve ini ke dalam simulasi Anda. Ya, nah, ini semakin banyak software kebuka, ini komputer saya semakin oke. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat ya, ini ada baris kedua, ini ada 720, 840, 960, 1080, 1200. Ini adalah kecepatan gitu ya. Jadi RPM dari pompa. Ya, kalau misalnya ada bandingan dengan kompresor, ini jauh lebih kecil. Kita kemarin bisa sampai 11.000 gitu ya, 15.000, bahkan saya pernah itu ketemu 22.000 kecepatannya ya, putaran per menit gitu ya. Tapi kalau untuk pompa itu relatif jauh lebih kecil ya. Gitu ya, di kisaran ya paling juga 2.000 itu sudah bagus lah. Gitu ya, 1.500 gitu ya. Memang biasanya kecil untuk pompa. Terus kemudian nilai ini gitu ya, nilai ini menyatakan bahwa ini adalah meter kubik per jam atau volumetriknya. Ya, jadi baris ini. Ya, terus kemudian baris ini itu menyatakan head-nya dia. Ya, jadi yang kolom D ini menyatakan head. Terus kolom E itu menyatakan efisiensi dalam bentuk persen. Gitu ya. Nah, ini penting efisiensi ini. Karena nanti itu akan terlihat gitu ya, dari efisiensi ini nanti berapa sih judi yang harus Anda supply. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita itu kalau misalnya dalam simulasi defaultnya selalu 75, biasanya enggak. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya fungsi dari berapa sih mau putaran berapa yang kita akan ini. Jadi efisiensi itu juga berubah gitu ya. Tidak sekedar karena fungsi dari ini ya, RPM-nya itu menyebabkan ini, tapi juga fungsi dari apa namanya kurvanya juga gitu ya.
Nah, ini berlaku juga untuk RPM yang lain. Jadi ini ada RPM 1, RPM 2, RPM 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, inilah yang Anda masukkan. Bagaimana cara memasukkannya gitu ya. Ini diperhatikan gitu ya. Ini adalah pompa Anda, terus kemudian Anda pindah ke rating. Oke ya. Nah, kemudian add curve, klik di sini add curve gitu ya. Nah, ini pump curve 1, terus masukkan speed-nya. Ya, jadi saya akan kecilkan di sini supaya saya bisa berseberahan gitu ya. Oke, saya masukkan misalnya ini kecepatannya itu adalah 720. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Ya, ini satuannya sudah sama ya, sudah saya samakan. Jadi untuk apa namanya actual volume flow-nya itu dalam meter kubik per hour. Terus kemudian untuk head-nya itu dalam satuannya itu adalah meter. Ya, jadi apa yang Anda lakukan? Ini Anda blok, kemudian di Ctrl C, terus kemudian Ctrl V. Ya, dapat kan? Dapat satu. Kalau misalnya mau ngelihat, Anda klik plot curve. Tuh. Ya, kurva yang pertama. Oke. Kalau mau nambahkan gimana? Tambahkan lagi, terus kemudian berapa ini? 840. Ya, terus kemudian blok lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ya, plot curve lagi. Tuh, kurva yang kedua. Oke, ini ada berapa sih? Banyak. Ada 5. Add curve berapa? 960. Ya, kita lakukan lah. Kita lakukan cepat. Oke, Ctrl C. Oke. Sip. Add curve berapa? 1080. Salah. Ya, saya Ctrl C. Oke. Add curve lagi. Terakhir itu adalah kecepatan RPM 1200. Nah, ini apa yang saya lakukan? Oke ya, mantep. Lihat plot curve. Oke ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya Anda mau pakai ini? Karena ini sekarang itu posisinya dia masih menghitung berdasarkan ini. Gitu ya. Berdasarkan ini. Ya, apa yang kita lakukan? Ya. Jadi Anda yang Anda lakukan itu adalah klik use curve. Ya. Terus masukkan speed-nya ya. Misalnya nih speed-nya itu kita 1200 gitu ya. Tadi maksimumnya kan 1200 ya. Kita pakai yang maksimum 1200 ya. Nah, terus kemudian over specified, pindah ke sini terus hilangkan adiabatic efisiensinya. Nah, sudah terhitung. Ya, jadi sudah terhitung. Kalau misalnya Anda lihat di plot curve, nah sudah kelihatan. Ini adalah posisi titik operasi Anda gitu ya di dalam kurva ini. Oke ya, kurva ini. Oke. Jadi sudah dia menggunakan kurva performansinya. Ya, nah sekarang oke ya, kita satu pekerjaan sudah selesai. Nah, sekarang apa yang saya lakukan? Ini kan ada pipa ya. Jadi saya tambahkan gitu ya. Saya harus mengalirkan ini 20 meter ke atas. Jadi saya tambah di pipe segment. Ya, tapi di pipe segment ditanyain ukurannya berapa nih yang pas gitu ya. Pipe segment ini ukurannya yang pas itu berapa? Ya. Jadi apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, sebelum saya menentukan ukuran pipa ini, saya akan minta bantuan gitu ya ke dalam yang namanya ini equipment design gitu ya. Terus kemudian ini di sini ada pipe size. Gitu ya, pipe size yaitu. Nah, di pipe size ini Anda ditanya gitu ya, mau stream mana nih yang mau dilakukan pengecekan ukuran pipanya. Streamnya itu berapa nih? Stream 2. Gitu ya, kita klik streamnya itu stream 2. Oke.
Terus ditanyain pressure drop-nya itu bar per meternya berapa. Nah, ini saya kasih data Anda nih. Bentar ya. Pressure drop kriteria. Aduh, buka dokumen lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya. Untuk pressure drop kriterianya. Oke, nah dah nih. Oke, kita ambil aja ini. Ya, rentang di sini 0,25 bar per 100 meter. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk per meternya itu adalah 0,0023 gitu ya. Jadi atau 0,0025. Jadi kita masukkan itu adalah 0,0025 bar per meter. Nah, terhitunglah sama dia. Bapak butuhnya itu adalah 2 inch. Gitu ya. Untuk ukuran pipanya. Gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di dalam ini, oke ya. Ukuran 2 inch ini pas kalau misalnya laju alirnya itu adalah di sini itu ada 5 meter kubik per jam karena kita tadi masukinnya itu adalah jumlah laju alirnya itu adalah kalau misalnya saya lihat di sini ini adalah 5 meter kubik per jam ya. Oh, itu alasan mereka itu ngasih 2 inch gitu ya untuk pipe diameternya. Tapi kalau misalnya kita lihat klik kalau misalnya kita naikkan katakanlah ke 15 meter kubik per hour, apa yang terjadi di sini gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di pipe size-nya, nah ukurannya sekarang jadi 3 inch. Gitu ya. Oh, jadi kalau 15 itu jadi 3 inch. Kalau nanti kita masukkan totalnya berapa nih? 30 gitu ya, maksimum 30. 30 kita naikkan lagi 30 cerit. 30. Ya. Wah, tapi 30 kurva performansinya jadi negatif. Negatif. Ya, nanti kita bikin menjadi negatif karena apa nih? Nah, ini coba Anda lihat. Udah kalau 30, oh ternyata memang kita kalau 30 tetapi 30 ini tidak memberikan impact atau tidak memberikan head. Outletnya sama-sama 0 gitu ya. Memang itu batasan untuk pompa kita. Kalau 15 tadi berapa? 15. Ya, kita kembali lagi ke 15. 15. Ya, kita plot curve-kan. Masih di sini. Gitu ya. Head-nya masih ada 58. Coba kita kerjakan dulu ya. Ini yang 15 ini ya. Kalau 30 sudah nggak bisa. Gitu ya. Kita coba kerjakan. Oke, jadi berdasarkan rujukan dari pipe size analisis tadi, ukuran pipa kita ya cukup 3 lah, gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya double klik di sini, terus kemudian aliran 2, outletnya misalnya 3, gitu ya. Terus kemudian ini adalah Q pipe 100. Oke, terus kemudian saya klik rating, saya append segment, ya. Terus kemudian length-nya itu adalah 20 meter. Ya, elevation change-nya kan naik ya, berarti positif 20. Ya. Terus kemudian ini saya double klik gitu ya. Terus kemudian untuk ininya schedule 40. Kemudian untuk nominal diameternya tadi disebutkan jadinya ukurannya adalah cukup 3 inch, Pak. Oke, saya kasih 3 inch. Ya. Ya 3 inch, kemudian saya klik OK. Ya. Heat transfer ya kita set. Heat loss-nya kita bikin 0 lah. Ya 20 meter tuh Kak, impact terhadap temperaturnya. Oke. Apa yang terjadi di sini gitu ya kalau misalnya kita lihat gitu ya.
tekanannya di sini masih tekanannya itu adalah 4 bar. Ya. Padahal kita tadi merujuk kepada informasi yang dibutuhkan di sini, gitu ya. Nah, kita cukup tekanan serahnya itu 3 bar. Jadi apa yang terjadi di sini, kita harus pasang yang namanya itu adalah suatu throttling valve, gitu ya. Jadi saya di sini saya tambahkan di sini itu adalah suatu throttling valve. Ya, 3. Terus kemudian ini adalah outlet. Oke, ini sedemikian hingga nantinya di outletnya itu adalah tekanannya 3. Jadi apa? Gitu ya. Untuk 15 meter kubik, gitu ya. Throttling valve di sini, ya ini saya kasih TV throttling valve. Ya, ini akan punya apa namanya pressure drop itu sebesar 1,7. Ya, jadi pressure dropnya 1,7. Oke. Nah, sekarang gitu ya. Ini kan 15 meter kubik per jam. Gitu ya. Dia masih bisa mengakomodir 3 bar. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Coba kalau misalnya kita naikkan ya sampai pada laju alir berapakah gitu ya. Pompa ini bisa mengalirkan sampai dengan di sini 3 bar. Ya, artinya apa? Nih di sini kita harus pastikan bahwa di sini ini tekanannya itu adalah 0. Artinya apa? Bukaan di throttling valve ini adalah 100%. Gitu. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Coba kita naikkan 16. Gitu ya, saya buka juga kurvanya ya. Plot curve. Nah, 16 masih bisa, tekanannya juga masih 3 bar. Ya, saya buka juga tekanan di luar outletnya. Oke, tekanannya masih oke. Oke, pressure dropnya. Kalau 17, lihat pergerakan titik pada kurvanya itu akan bergeser ke kanan. Ya, kan? Ya, masih 1, kita masih punya margin 20. Oke, kita masih punya margin 21. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Sudah negatif. Ya, bukan pompa itu nggak mungkin negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, misalnya 20,5. 20,5 ya, saya lihat ini. Nah, ya sudah bukaan valve-nya itu pressure drop-nya sudah 0,12. Berarti gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kapasitas pompa yang saya punya gitu ya, itu cuma bisa sampai dengan 20,5. Ya, jadi tadi yang disebutkan itu adalah saya pinginnya maksimumnya 30 apabila satu pompa itu tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Gitu ya. Makanya ini dipertanyakan gitu ya. Jadi sistem perpompaan seperti apakah ini yang bisa mengakomodir ini gitu ya. Sebenarnya satu pompa itu bisa untuk menghasilkan outlet 3 bar, tetapi batasannya itu cuma sampai 20 tadi. 20 meter kubik per jam. Nah, sekarang kalau misalnya kita ditanya gitu ya, Pak, supaya bisa mengalirkan 30 meter kubik per jam, gimana Pak? Saya punya 2 pompa ini. Ya. Pertanyaan saya, itu disusun secara seri ataukah paralel? Ya, kalau misalnya saya punya pompa yang identik ada 2 gitu, ya saya pingin sekarang itu kapasitasnya bisa 30 Pak. Kira-kira gimana? Zuma, kita susun seri atau paralel? Seri Pak. Seri itu tahu nggak? Seri itu seperti apa? Pompa keluaran pompanya nanti dimasukin lagi. Tapi saya nggak yakin sih Pak, apakah bisa soalnya RPM-nya kan udah mentok ya Pak. Oke, kita coba kalau seri ya. Ini enak-enak aja nih. Saya copy nih. Saya copy. Just.
Oke, ini sebenarnya ingat ya, kita tekanannya itu fine-fine aja, nggak ada masalah, sesuai dengan ini, gitu ya, sesuai dengan ini. Jadi Anda bilang tadi itu adalah ya. Oh, paralel deh Pak saya jadinya. Saya Nah, ganti paralel deh. oke ya, kita langsung paralel aja ya, biar cepet ya. Iya Pak, biar cepat. Oke, jadi harusnya oke, kita punya feeling ya. Kalau kita susun paralel, pasti pompa disusun paralel dan sebagainya itu pasti untuk meningkatkan kapasitas. Tapi kalau kita susun seri itu biasanya untuk meningkatkan tekanan. Itu aja defaultnya. Ya. Oke, baik. Apa yang saya lakukan? Saya split aja dari sini, gitu ya. Jadi apa yang ini saya tambahkan di sini, ya. Terus kemudian saya tambahkan aliran ini, terus kemudian saya tambahkan aliran. Oke, saya nambah aliran ini. Ya, biar saya enggak. Oke. Ya, jadi saya masukkan 1, di sini ada 4, ada 5. Karena ini identik, kita bisa set itu adalah parameternya 50%, 50%. Ya, jadi ini saya akan masuk di sini alirannya itu bukan aliran 1 lagi, tapi aliran 4. Terus kemudian di sini masuknya itu adalah aliran 5. Yes. Ya, nah sekarang apa yang saya lakukan? Saya akan mix. Nah, di sini nih. Ya, jadi mixnya itu apa? Saya akan alirkan aliran 3 dan 3.2. Benar ya? 3.2 ya. Menjadi aliran 6. Ya, dan kemudian aliran 6 saya hubungkan ke sini gitu ya. Ini adalah di sini. Ya, ini adalah masuknya itu adalah aliran 6. Yes. Ya. Nah, terus kemudian apa yang saya set di sini, saya mau melakukan setting sekarang 30. Nah, 30. Ya, saya lihat kurva performansinya. Ini karena identik pasti sama ya. Jadi saya lihatin satu aja lah. Di sini. Ya, terus kemudian saya akan perlihatkan di sini berapa sih pressure drop di sini. Masih 1,7. Ya. Jadi masih punya banyak margin yang bisa kita ini dengan kita mengkombinasikan 2 buah pompa, bentuknya itu adalah secara secara paralel. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita masih bisa punya margin kalau misalnya ini. Jadi intinya itu adalah gitu ya. Kalau satu pompa Anda cek itu bisa untuk menjangkau tekanan akhirnya, gitu. Nah, tetapi ada permasalahan dengan kapasitasnya, maka yang Anda lakukan adalah lakukan rangkaian secara paralel. Oke ya, jadi lakukan secara paralel. Tetapi jika satu pompa tidak mampu, seperti kita kasusnya kompresor yang kemarin, gitu ya, kompresor yang kemarin itu kan kita tidak mampu satu pompa untuk menaikkan sampai dengan tekanan berapa kemarin 160 ya PSI, gitu ya. Apa yang kita lakukan dengan itu? Nah, kita jejerkan secara seri. Jadi kalau kita pasang secara seri itu tujuannya itu adalah mendapatkan tekanan akhir yang sesuai, tekanan yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita jejerkan secara paralel, kita menginginkan itu adalah kapasitas yang lebih besar. Itu ya. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan kalau kita bisa
main-main gitu ya, berhubungan dengan mana konfigurasi yang akan kita gunakan. Oke, baik-baik. Ada yang ditanyakan dari evaluasi kita hari ini? Sudah jelas? Clear? Ada yang bingung? Oke ya, saya jadi ingat kemarin yang dimintakan gitu ya. Saya kemarin sudah cari-cari untuk yang kompresor search gitu ya, analisis gitu ya. Kelihatannya modulnya belum ada tuh di HiSys tuh. Oke, jadi Anda lihat video kemarin lah ya, kalau misalnya mau mengoperasikan komputer kompresor search analisis. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada tambahan dari Pak Haryo? Oh, dari saya nggak ada. Terima kasih. Oke, nggak ada dari Pak Haryo. Oke ya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa tutup untuk pertemuan hari ini. Ya, kita ketemu di minggu depan, gitu ya. Jadi kita ketemu di minggu depan, gitu ya. Untuk evaluasi, kita mulai dengan evaluasi reaktor, gitu ya. Oke, terima kasih. Maaf Pak, tadi tugas jadinya ada tugas gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Ini tugas yang kalau merangkum gampang kan tugasnya sederhana aja kan? Oh iya baik Pak. Itu yang personal tuh loh, ya kan? Kan ada dua kan ya? Kan kalau yang satu sudah dikumpulkan kan ya, yang berhubungan dengan yang sekarang yang berhubungan dengan fluid flow, gitu ya. Oh ya baik Pak. Oke, ini sebenarnya memaksa Anda untuk istilahnya Pak Menteri itu adalah melakukan literasi, belajar untuk membaca, ya, terus kemudian merangkum, gitu ya. Memang terlihat sederhana, tetapi ternyata literasi itu penting juga ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita tutup pertemuannya. Terima kasih, selamat sore dan selamat berweekend Ria ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.